Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa in sattartahu sattarallahu alaika. Ini tentang masalah aib orang yang tak boleh untuk kita buka. Jadi boleh kita membuka aib itu ada pada 5 keadaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di antaranya menjadi saksi di depan hakim itu boleh membuka aib. Jadi umpamanya kita diminta jadi saksi oleh hakim. Si fulan silahkan. Kita mesti menyampaikan apa yang kita saksikan. Oh ya, si fulan itu begini begitu, boleh. Kemudian seseorang yang minta fatwa kepada mufti, itu boleh juga dia untuk membuka aib seseorang. Umpama dia bercerai dengan suaminya. Tapi suami ini tak terima dia. Maksudnya ketika dia telah menceraikan, menjatuhkan talak istrinya, tiba menyesal sang suami. Kata suami, tadi itu nak jadi dan ceraian kau dah katanya. Padahal tadi diceraikan. Sang istri menerima dan menyimak bahwa itu memang cerai. Akhirnya datanglah si istri kepada si mufti untuk minta fatwa. Jadi si istri boleh membuka aib suaminya. Jadi kata mufti, bagaimana kok bisa engkau diceraikan oleh suami engkau? Dibukalah aibnya. Ya, suami aku tu begini-begini. Ya, semuanya disampaikan. Suamiku marah dan kalau marah itu tak tahu siapa lagi. Dan suami itu begini. Sampailah macam mana suami denganmu, engkau dinafkahi atau tidak? Saya jarang dinafkahi. Kalaupun dinafkahi tapi dalam keadaan terpaksa. Pokoknya dibukalah semua aib suami oleh sang istri. Itu boleh di depan si mufti mengambil atau mencari hukum fatwa. Pokoknya 5 dia. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Tapi oleh karena itu kita disuruh untuk menutup aib saudara kita. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah menutup aibnya. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk menutup aib saudara kita, maka Allah pun menutup daripada aib kita. Wa in fadahtahu, kalau seandainya kita membuka aib saudara kita, kita buka aibnya, maka Allah pun akan memberikan kepada kita lidah-lidah yang tajam, yang merobek-robek akan kehormatan kita di dunia dan di akhirat, maksudnya di agama kita. Jadi kalau kita membuka aib orang, orang pun akan membuka aib kita. Kalau kita membuka aib orang, orang pun akan datang lebih banyak lagi untuk menghina, mencaci maki daripada diri kita. Maka hati-hati. Aib itu bagus kita simpan saja, jangan kita sampaikan kepada orang. Jadi kita tahu aib si fulan begini dia aibnya. Jangan sampaikan, diam saja. Kadang kita si anu tu tahu dan tu kartu joker aja dah tu. Ada pula kawan kita ni seperti itu dia. Saya tahu kelemahannya itu. Kelemahan dia tu ada di saya. Itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Ini Imam Ghazali luar biasa. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan berkat Imam Al-Ghazali Allah habiskan wabah ini. Allah jauhkan wabah corona ini daripada kita, keluarga kita dan kaum muslimin di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian engkau bukakan akan aib orang, orang pun akan membuka aib engkau. Dan Allah pun akan membuka aib engkau di akhirat. Ala ru'usul khalaik, seluruh orang-orang akan memandang aib engkau. Jadi nanti di akhirat itu dibayangkan seperti ada layar tancap yang besar. Layar tancap tadi semua orang memandang ke layar tancap itu di akhirat besok. Nampaklah aib kita. Pernah buat mencilok, di situ nampak kita mencilok. Pernahkah kita melakukan na'udzubillah zina, nampak. Pernahkah kita menggunjing orang, memfitnah orang, di situ nampak itu. Tak bisa kita menutupnya.
Maka itulah berdoa kepada Allah. Sattir uyubana bisitrikal jamil. Tutuplah aib kami dengan sebaik-baik tutupan ya arhamar rahimin. Wa in nazarta ila zahirika, dan apabila engkau memandang kepada zahir diri engkau, wa batina, dan kepada batin engkau, falam tatlu' fihima, dan engkau tidak sanggup melihat kepada keduanya. Karena aib kita banyak. Jadi aib di orang lain kita nampak, tapi aib di diri kita tak nampak. Padahal kalau seandainya dibukakan oleh Allah mata kita untuk memandang aib diri kita sendiri, kita tak bisa melihat aib yang dari luar, aib yang di dalam. Jadi di dalam ada aib diri kita, di luar ada aib. Di dalam mungkin busuk hati, mungkin iri hati, mungkin dengki, kan di dalam letaknya itu. Kita tak nampak. Di luar kita mungkin bisa nampak. Ya di luar mungkin ada kudis, ada panau, ada kuruk dan lain sebagainya. Kan aib itu. Tapi kan aib zahir, tidak sebandinglah dengan aib yang ada di dalam batin kita. Maka oleh karena itu jangan kita memandang aib orang saja, aib diri kita lebih banyak lagi. Jadi jangan kita disibukkan dengan aib orang lain dan lupa kita kepada aib diri kita. Kita semua punya aib. Maka kata para ulama sufi, kalau seandainya dibukakan seseorang itu aibnya, maka dia tidak akan pernah memiliki teman di dunia ini. Kawan awak nak ni jawab dah, kalau seandainya Allah bukakan aib. Jangankan teman, isteri kita pun tak akan mau tidur dengan kita. Kalau Allah bukakan aib. Ini Allah tutup aib. Allah tutup. Aib tu Allah tutup. Isteri kita saja yang dekat dengan kita tak tahu aib kita. Allah tutup aib itu. Ya paling tahu cuman aib-aib kecil. Ya seperti mungkin lolok berkaruh. Itu kan aib kecil. Tapi aib besar Allah tutup. Kalau Allah nampakkan aib besar lebih busuk daripada bangkai, tak mau isteri kita dengan kita. Anak takkan mau dengan kita. Pendamping kita takkan mau dengan kita. Allah tutup aib itu. Maka kata para ulama sufi, kalau seandainya Allah buka aib engkau di dunia, maka engkau tidak akan pernah memiliki teman di dunia. Tak mau orang teman dengan kita. Bangkai busuk. Bisa kita lama-lama duduk di dekat bangkai busuk? Bisakah kita makan di dekat bangkai busuk? Bisakah kita mengaji dekat bangkai busuk? Tak bisa. Maka itulah Allah tutup aib itu. Sehingga banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita yang duduk bermajlis dengan kita. Itu dia. Jadi falam tatlu'a fihi ma 'alal aib. Karena engkau takkan mungkin bisa memandang kepada diri engkau karena diri engkau banyak aib, banyak kekurangan baik di agama dan begitu pula di dunia. Fa'lam, ketahuilah hai orang yang belajar, kata Imam Al-Ghazali. Ketahuilah hai orang-orang yang sedang sibuk dirinya untuk ibadah kepada Allah. An-najahluka bi'uyubi nafsik, bahwa jahilnya engkau dengan aib diri engkau itu lebih keji, sekeji-kejinya dan lebih keji daripada sesuatu yang bodoh. Kita tak tahu diri kita punya aib. Tak tahu kita. Dengan ketidaktahuan kita itu ternyata itu adalah aib yang paling bodoh rupanya. Jadi aib yang paling di daerah kita lah, apalagi di kondisi kita hari ini, bodoh tu aib tak? Aib. Si fulan tidak belajar, si fulan orang bodoh, si fulan dikecuh aja ada orang baik dalam masalah perhitungan uang, bisnis dan lain sebagainya. Dia orang bodoh. Aib kah? Aib. Kebodohan itu suatu aib. Wala aiba azman min hamki, dan tidak ada aib yang lebih besar daripada bodoh. Bodoh itulah aib yang paling besar. Maka orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui aib dirinya sendiri. Jadi kita kalau tidak tahu kita aib kita, berarti kita orang bodoh berarti. Maka itulah kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam hikam Imam Athaillah, sibukkanlah dirimu untuk mengenal aib dirimu dan berbaik sangkalah engkau kepada orang lain. Jadi kepada orang lain banyak baik sangka, kepada diri kita berbanyak buruk sangka. Gitu dia. Jadi kalau kepada diri kita tak apa-apa kita buruk sangka. Cilaku, ini malas ibadah. Saya hari ini malas sekali ibadah. Banyak buruk sangka. Mungkin saya yang salah ini terhadap orang lain. Banyak buruk sangka ke diri kita. Banyak husnuzan kepada orang lain. Itu ajaran daripada Imam Ibn Athaillah Iskandari. Jadi kita hidup di dunia ni banyak-banyak berburuk sangka ke diri kita. Jangan ke orang lain. Kalau ke orang lain tu perbanyak baik sangka. Husnuzan kita kepada orang lain. Bisa tak? Agak borek ni.
Awak bisanya buruk sangka ke diri orang, berbaik sangka ke awak. Lah macam itu dan elok ke paji tu hanya buruk je kat dalam tu. Ha, tu kena kita itu. Macam tu bisa menolong macam ni kata dia kan. Ndak ada PT dikasih PT, ndak ada rokok dibolehkan rokok, ndaknya makan siang diajak makan siang. Lah elok dan ke paji tu tapi hanya buruk juga dan baru. Berarti belum bisa. Dia yang dimaksud oleh Imam Ghazali, di Imam Ibn Athaillah Iskandari, berbaik sangka kepada orang, berburuk sangka kepada diri kita. Itulah makam yang tertinggi dalam berubudiyah kepada Allah. Wala aiba a'zam min hamki, dan tidak ada aib yang paling besar, yang paling hina daripada kebodohan. Memang bodoh itulah aib yang paling besar. Malu. Orang bodoh malu tak kita kalau kita bodoh? Malu. Na'udzubillah. Walau aradallahu bika khairan, dan seandainya Allah bukakan kepada engkau kebaikan, maka engkau akan memandang daripada aib diri engkau. Jadi Allah memberikan pandangan kepada kita dengan kita bisa melihat aib-aib kita, itu tanda Allah memberikan suatu kebaikan untuk kita. Tapi untuk apa? Untuk kita mengingat akan diri kita bahawa diri kita lebih hina dibandingkan orang lain. Itu dia. Jadi kita melihat diri kita ada kekurangan. Salat sering tinggal. Zikir sering tinggal. Maksiat sering kita lakukan. Aib diri kita dibukakan oleh Allah. Itu tanda bahawa kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Fashkurillahi ta'ala alaih. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Allah sudah menampakkan keburukan diri kita sendiri. Jadi kita memandang diri kita buruk, itu tanda syukur nikmat kepada Allah. Itu dia. Tapi kalau kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, berarti itu musibah. Bayangkan itu, beratnya nih. Memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, itu musibah. Tapi memandang diri kita lebih buruk dibandingkan orang lain, itu syukur tuh. Itu nikmat itu. Kita selama ini banyak dapat nikmat atau dapat dapat bala. Pokoknya memandang diri kita lebih hina dibandingkan orang lain, itu syukur. Tapi memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, itu musibah. Kita mana yang lebih sering, musibah atau nikmat? Musibah. Kita lebih sering memandang diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Lebih bersih dibandingkan orang lain. Lebih suci dibandingkan orang lain. Na'udzubillah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jika engkau benar, jika engkau bisa melihat daripada diri engkau, maka bersyukurlah engkau kepada Allah bahawa itu Allah inginkan kepada engkau dalam kebaikan. Wala tufsidu, dan jangan engkau rusak dengan mencaci maki manusia dan dengan mengadu domba daripada manusia. Tak boleh. Kita Allah beri lidah. Tadi kan dari lidah ni. Jangan kita menghibah, jangan kita menamimah, jangan mengupat orang, jangan mengadu domba orang. Fa inna dzalika min a'zamil 'uyub, maka sesungguhnya itu adalah sebesar-besar aib. Jadi nak boleh kita mencerca orang, tak boleh menghardik orang, tak boleh. Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu min a'zamil 'uyub, besar itu, aib yang besar. Jadi nampak orang yang memiliki aib atau tidaknya. Dari mana? Dari tengok gaya dia. Kalau dia sering membentak-bentak orang, sering dia menghardik orang, berarti dia ni punya aib besar. Itu kata Imam Ghazali. Dia sering membuka aib orang, kemudian dia sering membentak-bentak orang, bahawa dirinya pun banyak aib. Kemudian yang keempat, jagalah lidahmu daripada berdebat dan berbantah-bantah. Maksudnya berhujah. Berdebat, berbantah, berhujah. Kenapa? Munakasyah begitu juga. Munakasyah ni saling berbantah dalil, dibuat dalil oleh orang, kita buat pula. Berdebatlah munakasyah. Pada berbicara, berkata-kata, jangan hindarkan itu. Fadzalika fi iza lil mukhatab, karena itu akan menyakiti pihak lawan. Jadi kalau awak berdebat dengan kawan, itu kadang kawan tersinggung dengan kita. Walaupun kadang dalil kita benar kadang. Tapi kawan tadi sudah terbiasa dengan mengamalkan itu, dia akan merasa tersinggung. Dia akan tersakiti. Kadang keluar bahasa kita, bongak malah lama mengaji itu je tentu dah baru kata kita. Kan tersinggung dia tu. Jadi dihindarkan. Memang dalam masalah ini Imam Ghazali menjelaskan sebisa mungkin hindarkan perdebatan. Sebisa mungkin. Tapi ada perdebatan yang mesti harus dianjurkan. Mana perdebatan dianjurkan? Perdebatan untuk menegakkan yang hak. Maka seperti yang dilakukan oleh gurunya Imam Hanafi ketika berdebat dengan Dahri.
Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan itu. Ketika berdebat dengan Dahri. Dahri ini seorang ulama besar. Banyak orang dibunuh Dahri. Seluruh orang ulama-ulama yang kalah, dia itu aturan berdebat dengan Dahri. Setiap yang kalah dibunuh oleh Dahri. Setiap yang kalah harus dibunuh. Itu aturan. Jadi kalau mau debat dengan Dahri, nanti kalah dibunuh ya, kata Dahri. Semua ulama kalah dibunuh. Kalah dibunuh. Oh, hebat dulu. Jadi kalau berlaku lah itulah banyak kan dibunuh Wahabi itu. Karena kalah terus dia. Ke Idrus Ramli santai aja menjawab dia. Santai ke Idrus Ramli itu luar biasa. Santai dia menjawab. Dalilnya pas dan susah untuk terbantahkan. Jadi di zaman Dahri setiap berdebat kalah. Imam Abi Hanifah ini menemani gurunya. Gurunya yang akan berdebat dengan Dahri. Imam Abi Hanifah kecil ketika itu. Masih membawa sendal gurunya. Jadi ketika gurunya masuk ke dalam ruangan itu, Abi Hanifah lah yang membawakan sendal gurunya. Jadi kata Abi Hanifah, guru izin daripada guru yang berdebat dengan Dahri ini, biarlah saya saja yang berdebat. Nah, ini yang dibolehkan berdebat untuk menegakkan yang hak. Ini dia. Biarlah saya saja guru, kata Imam Abi Hanifah, kecil waktu itu. Kata guru, engkau kecil. Nanti engkau kalah, engkau akan dibunuh. Engkau akan disembelih saja oleh Dahri. Memang itu. Dulu patokannya begitu saja. Dulu cara biarlah guru tidak apa-apa. Aku menang insya-Allah. Yang hak itu akan menang, kata Abi Hanifah. Al-haqqu, apa dikatakan di dalam hadis itu, bahwa yang hak itu akan menang dan hak itu yang akan diikut. Biar aku ya guru, izinkan aku. Imam Abi Hanifah sambil membawa daripada sandal gurunya untuk berdebat dengan Dahri. Di antara pertanyaan Dahri, kata Dahri, sepele, engkau kecil, takkan bisa engkau menjawab pertanyaanku, kata Dahri. Kata Abi Hanifah, aku walaupun kecil, tapi isi kepalaku lebih besar daripada isi kepalamu. Dalam arti kata, dan kau lebih cerdik daripada wang lay, katanya. Aku akan bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan engkau, Dahri. Sampaikanlah apa pertanyaan engkau. Kata Dahri, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah? Dahri ini gawat dia pertanyaannya. Ya, maka kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, jangan terlampau berlebihan. Ini Wahabi ini saya tengok dah terlampau berlebihan dia ini. Sampai mengatakan Allah duduk di ars, di kursi. Memang duduk di kursi kata dia. Kan kurang ajar dia ini. Memang duduk di kursi itu dipandang memang seperti itu kursi. Kan bahaya dia. Jadi sama mereka dengan mengatakan, kalau ada orang yang tak meyakini Allah itu tak ada tempat, maka dia tidak akan bertuhan dia. Kan? Padahal jelas Allah itu ada, tapi tidak berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat itu makhluk. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih tua Allah daripada tempat? Kan kacau jadinya. Jadi Dahri ini, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah, kata si Dahri. Dahri ini pertanyaannya dahsyat ini. Apa sebelum Allah, apa setelah Allah? Jawabannya pun dari si Dahri ini pakai akal, jawabannya pun pakai akal. Kata Imam Abi Hanifah, irfa' yadak. Angkat tangan engkau. Diangkat oleh si Dahri tangannya. Kata Imam Abi Hanifah, apa sebelum jari jempolmu dan apa setelah jari kelingkingmu? Sebelum jempol apa? Tidak ada. Loh, kok antum ragu pula? Takut antum dengan Dahri. Belum ada Dahri, takut. Sebelum jari jempol apa? Tidak ada. Setelah jari kelingking? Juga tak ada. Begitulah keadaannya Allah. Tidak ada sebelumnya Allah, tidak ada setelahnya Allah. Begitu. Tanya, pertanyaan yang kedua. Akhirnya Dahri kalah. Kata Dahri yang kedua, di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah, kata si Dahri ketika itu. Jadi ketika itu pas ada minuman, ada syai, ada teh di hadapan si Dahri. Ya kayak gini lah, ini apa ini? Susu kurma. Jadi susu kurma nih. Jadi kata Imam Abi Hanifah, isyrab syai, minum, telah minum syai itu, minum. Jadi kata Imam Hanafi, coba engkau sampaikan kepada saya di mana letak manisnya. Coba di mana letak manisnya? Seperti apa manisnya? Coba sampaikan. Seperti apa? Ceritakan. Di mana letaknya? Pisahkan. Bisa enggak dia memisahkan manis itu dengan teh tadi itu? Bisa enggak dia misah? Seperti itu pula lah keadaan Allah. Jadi tidak ada berujuk kepada tempat sedikit pun. Itu baru rasa, diumpamakan kepada rasa. Belum lagi pertanyaannya, apa kerja Allah? Pokoknya ada 4 pertanyaan ketika itu. Keempat-empatnya Imam Abi Hanifah selesai menjawabnya.
Maka Imam Abi Hanifah itu disebut dengan Imamul A'zam. Imamul A'zam karena di sisi usia memang beliau lebih tua dibandingkan Imam Maliki. Imamul A'zam karena Imam Abi Hanifah banyak membuat orang-orang sekuler ketika itu bertaubat. Cerdas sekuler dulu pada sekuler kini. Sekuler kini itu terlampau bongak dulu. Lebih parah dulu lagi cerdasnya. Tengok Imam Dahri. Akal memang dia mainkan. Teman-teman liberal sekarang ini bukan apa lagi. Ini masih baru sarok-sarok kuaci lah gitu. Dulu lebih parah lagi sekuler-sekuler dulu. Liberal dulu bisa tobat oleh Imam Al-Ghazali. Bisa tobat oleh Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Maka Imam Ghazali walaupun beliau orang sufi yang katanya lemah dalam bidang hadis, tapi berapa banyak orang-orang sekuler yang dibuat taubat. Orang-orang liberal taubat di bawah tangannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, itu dia. Jadi, kata Imam Al-Ghazali, berdebat sebisa mungkin dihindarkan. Kenapa? Karena akan merusak dan menyakiti kepada lawan kita tadi. Lawan maksudnya kepada orang yang mukhatab kita tadi. Maka jauhi. Wa tajhilul lahu, dan kita akan menganggap orang lebih bodoh daripada kita. Kalau sudah berdebat, orang tu bodoh aja gitu. Kemudian kita akan keluar bahasa cacian dan hinaan. Kita meremehkan orang. Itu ya. Kalau berdebat jangan kita apa pula lagi merasa diri kita lebih rendah daripada orang. Tak, pasti kita akan menyombongkan diri sedikit dan menganggap orang lemah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Akhirnya sombong. Wa fi sana'u ala nafsi, banyak memuji diri kita sendiri. Dan kau lakmu dan kau lihat Timur Tengah hebat dan kau memuji diri lebih banyak. Wa tazkiyah, kemudian membersihkan diri, kemudian lebih mengatakan diri kita lebih cerdas dibandingkan orang. Itu yang tak boleh. Maka oleh karena itu, disitulah bahawa hendaklah seseorang untuk menjauhi daripada jidal atau berdebat. Dah jam berapa? Oh, masih ada waktu. Dia PPKM sampai berapa? Jam berapa baru mulai start dah? 10 masih bisa lah. InsyaAllah. Jadi, fa'innaka la tumari safi. Maka oleh karena itu, Imam Ghazali mengingatkan, jangan engkau berdebat dengan si safih. Safih ini orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Maka, kata beliau, berdebat dengan orang yang bodoh tidak akan berjumpa oleh engkau akan suatu kebaikan kecuali engkau akan merasa sakit. Maka tengok dulu kawan berdebat waktu tadi. Seukuran tak dengan kita? Tapi kalau tidak ada, kalau dua hadis yang dia hafal kullu bid'atin dhalalah itu ke itu aja, nyancak je berdebat di baca lagi. Makanya sebelum berdebat tanya dulu, Ustaz ada berapa hadis yang hafal Ustaz? Tanyakan dulu. Karena nanti takutnya ketika berdebat tak diamalkan oleh Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu je diulang dia balik. Itu diulang balik. Berarti berdebat dengan orang bodoh kita. Tapi kalau dia agak menguasai 100 atau 200 hadis, itu okey-okey saja. Tapi kalau sedikit-sedikit tak diamalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiba kasus cik lain. Itu je hadis yang dibaca. Itu yang baca ini. Maka kata kawan kami, itu passwordnya tu katanya. Itu passwordnya. Jadi kalau nampak dia ceramah, itu mukaddimahnya. Berarti itu ustaz itu. Jadi ketika saya khutbah, itu pula saya baca dalam khutbah saya, dikira pula oleh dia saya ni bagian dari dia. Jadi kata dia, mantap ni khatibnya, mantap ni. Rupa di pas pertengahan khatib, wah boy kena bantai. Jadi ada mereka yang, ini mantap nih kata dia. Ini sama dengan kita nih khatib ni. Ini salaf nih. Dia kan salaf nih. Salaf ubek kata gatal. Salaf. Salaf ubek kata gatal. Ini kita nih, ini ustaz ni khatibnya salaf. Salaf nih. Rupanya pas di pertengahan khutbah pakai Sayyidina rupa. Enggak jadi nih kata dia. Jadi ada yang komentar ke saya, Ustaz, itu kan mukaddimah yang sering dibaca oleh Wahabi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadin sayyidina Muhammad. Kenapa itu Ustaz baca Ustaz? Itu kan punya mereka. Enggak, itu punyanya Rasulullah, punyanya Nabi Muhammad. Itu kan biasanya mereka yang baca. Justru mereka biasa membaca, kita baca pula. Biar mereka duduk enak, santai mereka mendengarkan khutbah. Walaupun di pertengahan khutbah kena bantai.
Jadi khusyuk mereka awalnya, mantap. Tengoklah antum. Muqaddimah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan hadis mereka itu tuh. Mantap nih. Rupanya tiba di tengah-tengah khutbah kena hajar mereka. Itulah. Jadi punya mereka sekali-sekali kita pakai juga, tapi untuk menghantam mereka, begitu ini. Jadi kalau dengan orang bodoh, si safih, hindarkan berdebat, hindarkan. Begitu juga kita di sehari-hari kita tengok kawan tadi kadang ada yang memang agak agak egonya saja, dia tak bisa menerima kebenaran, tak usah debat dengan dia. Rusak kita nanti dibuatnya. Setelah kita berpisah daripada dia, rusak nanti. Kita pun rusak, dia pun rusak. Lebih bagus kita hindarkan. Dan berdebat, jangan engkau berdebat dengan orang alim kecuali akan membuat engkau bertambah segan. Apa ini? Bertambah dengan orang bertambah benci, bertambah jauh, begitu dia. Kalau dengan orang yang santun kita akan bertambah jauh. Ya karena kita segan lagi berjumpa dengan dia. Setiap jumpa dia agak santun dengan kita. Tadi wala bakar-bakar orang jadinya. Tu segan wala kan? Hindarkan itu. Wa yakin alaika, dan akan merasa dendam engkau di hati engkau. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man taraka, siapa yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtil, walaupun dia yang salah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Dia jelas salah, kita salah kita, tapi kita tinggalkan perdebatan itu. Tak mau kita untuk berdebat, maka Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Wa radbal jannah, kemudian Allah sediakan tempat bagi dia daripada surga. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhaqqun, dan dia orang yang benar, dia benar, tapi dia tetap mengalah, dia tinggalkan perdebatan itu. Banallahu baitan fil a'lal jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di atas surga. Ada pula lagi di atas surga itu dia. Yang maksudnya di atas surga dari surga yang pertama tadi, surga yang kedua di atas surga yang pertama. Wala yanbaghi, dan tidak sewajarnya bagi seseorang bahwa dia menghardik atau menyepelekan saudaranya, atau mengolok-olokkan saudaranya, atau engkau mengolok-olokkan engkau akan syaitan. Seperti engkau berkata azharal haq, engkau adalah hak, lawan olehmu akan syaitan. Hinakan olehmu akan syaitan, karena syaitan itu memang akan hina dia selama-lamanya. Jadi ketika kita kepada kawan, ancak engkau lawan nyonya syaitan tu kata kita ke kawan. Tu tak elok itu. Dan kata kita kepada teman kita, ini tu syaitan tu, hajar aja lah taruh itu, nak apa tu dah kata. Syaitan tu harus kita basmi kata dia. Maka itu tidak dibolehkan. Fala takun taqhataka lisyaitan, dan jangan engkau sampai menjadi bahan tertawa daripada syaitan, karena engkau telah mengikuti daripada hawa nafsumu bitariqin nasihatil khafiyah la bitariqil mumarah. Jadi kita ni hendaklah sesama kita saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah, tidak untuk saling caci mencaci di antara kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi kesimpulan kajian kita dianjurkan untuk menjaga lidah daripada menghina orang, daripada membuka aib orang, daripada berdebat, daripada menghina orang, dan kita hendaklah saling menasihati agar terjaga daripada lidah kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Masalah kurban, silakan. Masalah apa? Silakan. Jadi ketika khutbah Jumat itu, seseorang hendaknya dia duduk dalam keadaan duduk dalam beradab. Duduk dalam beradab disebutkan di dalam beberapa hadis. Duduk yang beradab itu diantaranya duduk iftirash, kemudian duduk tawarruk, kemudian duduk tarabbu', duduk berselo. Itu termasuk duduk-duduk yang beradab. Jadi duduk iftirash, tawarruk,
berselo itu termasuk duduk-duduk yang beradab. Apalagi ketika hari Jumat itu dimakruhkan. Duduk yang sebenarnya boleh tapi dimakruhkan ketika Jumat. Mana duduknya? Duduk rabuah. Rabuah itu duduk yang memeluk kaki. Memeluk kaki dengan kaki. Ini Nabi biasa dia duduk seperti ini. Tapi ketika Jumat ini dimakruhkan duduk seperti ini. Dimakruhkan duduk seperti ini, duduk yang dibolehkan. Apalagi duduk yang selancar atau duduk menunjun kaki lah gitu. Kaki kita hadapkan ke depan. Dalam mazhabnya Imam Maliki, duduk seperti itu, apabila duduk itu dihadapkan ke arah kiblat, arah Ka'bah, maka hukumnya bisa menjadi haram kalau ada niatnya dan dia mengetahui kalau Ka'bah di depan dia. Di depannya ada Ka'bah atau dia pun di Pekanbaru tapi memang disengaja menghadap arah ke kiblat, padahal bisa dia hadapkan kakinya ke sana. Dia hadapkan juga kaki ke sana. Ulama ada yang mengatakan hukumnya haram. Jadi bagaimana dengan salat Jumat, dengan ibadah Jumat ketika khutbah? Maka ketika khutbah maka seseorang melakukan perkara yang makruh. Kalau melakukan perkara yang makruh, hilanglah bagian daripada amal daripada Jumat kita. Jadi duduk begini saja itu dimakruhkan. Padahal boleh sebenarnya ini. Tapi karena Jumat dimakruhkan duduk seperti ini. Apalagi dengan menselanjorkan kaki. Begitu dia. Ke orang tua tak boleh menselanjorkan kaki. Ke mushaf Al-Quran tak boleh. Ada mushaf depan kita selanjorkan tak boleh. Ke hadapan orang soleh tak boleh. Ke kuburan Nabi tak boleh. Ke kiblat atau Ka'bah tidak dibolehkan. Begitu dia. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Snacknya dah diturunkan. Di atas. Macam mana orang ambil ke atas nanti? Snacknya dia. Cukup tak? Ada berapa ni? Ada 60 orang. Ada kayaknya ini. Lebih. 80. Kalau ada tu lah ya. Silakan. Masalah yang umum lah zaman sekarang, misalnya kayak pendapat terhadap corona lah atau apa, kan kadang-kadang suka ada perdebatan di dalam keluarga itu, bagaimana seperti itu? Jadi sebenarnya perdebatan, kalau perdebatan yang seperti sifatnya kita kakak beradik, sebenarnya itu hal yang lumrah saja. Hal yang biasa saja. Kita kakak beradik, suami istri, perdebatan dengan perdebatan ringan lah begitu. Kan tak sampai mecahan goleh gitu kan tak sampai pecahkan gelas, pecahkan cermin, kan tidak. Jadi kalau bahasa orang kitanya, kalau kita dengan kita itu cabik-cabik bulu ayam kata dia. Bulu ayam itu nanti tercabut kan ada lagi tumbuh lagi. Jadi biasa saja dia begitu. Cuma permasalahannya ketika kita berdebat dengan keluarga, jangan sampai itu kita bawa ke dalam hati. Jadi dalam arti kata mulut ke mulut, telinga selesai. Jangan sampai masukkan ke hati. Dia bermasalahnya ucapan seseorang itu ketika dimasukkan ke dalam hati. Itu yang tak dibolehkan. Kita dengan kakak kita dengan adik kita, ya biasa saja. Ketika kita berdebat, selesai masalah, dah tinggalkan. Habis, besok jumpa, sapa lagi ni. Ya, kita suami isteri kan begitu juga. Sebagaimana Sayyidah Aisyah berdebat dengan Rasulullah SAW. Ya, biasa saja. Sampai Abu Bakar yang nak menyelesaikan ketika itu. Jadi hal yang lumrah gitu. Cuman masalahnya, jangan sampai masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati itulah yang membuat kita, kata Imam Ghazali tadi, dendam. Itu yang membuat kita tadi benci. Dan itulah yang membuat kita untuk segan lagi untuk menyapa dia. Ya, sama dengan kita kadang segan kita karena sudah terlampau jauh berdebat. Segan kita untuk nak berjumpa dengan dia. Maka berdebat dalam keadaan sederhana saja dan jangan terlampau atau terlalu berlebihan. Begitu dia. Ada yang lain? Silakan. Jadi memang taubat ghibah ini memang harus kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sebutkan aibnya. Memang di dalam beberapa syarahan hadis kita lihat, karena kita berhubungan kepada harga diri orang. Harga diri orang, kemudian menjelekkan orang, membuka aib orang. Memang harus kita datangi. Maaf ya, saya kemarin itu sempat mengucapkan atau sempat menyebutkan antum, kata kita.
Ya tidak apa-apa, itu gentleman kita. Atau kita sampaikan saja, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang selama ini. Tidak apa-apa. Saya dalam bulan inilah sering didatangi orang untuk minta maaf. Saya tak tahu, malas pula saya bertanya. Tapi yang saya dengar sepelintir bahwa orang ini pernah membuka aib saya. Ada yang datang ke saya minta maaf, ada yang peluk saya. Pokoknya dalam bulan-bulan inilah banyak. Mungkin karena sempat, ya maklumlah kemarin tentang An-Nur, tentang apa. Jadi banyaklah yang mungkin suuzan lebih dikedepankan, rupanya baru tahu kenyataannya seperti apa. Akhirnya, maaf saya Ustaz, maaf Ustaz. Sampai ada yang mau sujud ke lutut saya tahan. Saya tahan kemarin 3 minggu yang lalu. Enggak. Maaf saya Ustaz, banyak salah saya Ustaz. Iyalah, enggak apa-apa, kata saya. Ya sambil saya bujuk pula, saya sering tengok bapak, cuman saya segan pula menyapa bapak, kata gitu. Jadi dia pun segan, ya akhirnya duduk sekarang di majelis kita, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita membuka aib orang, cara yang paling ampuh itu memang mendatangi dia dan mengatakan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf selama ini. Begitu dia. Makanya lebih elok tak usah. Karena sama dengan memakan bangkai katanya kan. Fakarih tumuh, dalam ayat itu disebutkan itu. Memakan bangkai saudara kita. Padahal kita benci dengan itu, tapi kita makan juga. Begitulah dia. Jadi jangan sampai membuka aib orang, jangan sampai menghina orang, sampai mempergunjingkan orang, jangan. Itu lebih bahaya. Wallahu a'lam. Silakan. Menjelang snack datang. Tapi takutnya kopi teh itu sejuk pula. Oh dia pakai apa dia? Masih panas insya-Allah. Silakan. Mantap antum itu. Antum baru dengan kawan-kawan saya pakai mic saya sampaikan. Saya dalam live streaming saya sampaikan, Wahabi itu sesat kan saya. Ribah kayak itu? Enggak, ribah. Memang nyata dia sesat. Ayah mak Nabi dia tuduh masuk neraka. Sesat. Mengatakan Allah pakai tangan, tapi tangan Allah tidak tangan seperti tangan kita. Kan bongak namanya. Namanya tangan ada furu, ada juzuk. Namanya tangan walaupun tidak seperti tangan kita nih. Menyebutkan pakai tangan saja itu sudah bermasalah. Jadi antum baru menyampaikan keburukan Wahabi kepada beberapa orang. Saya insya Allah sudah kepada ribuan orang. Ghibah kah itu? Tidak. Kalaupun itu dianggap ghibah, berarti itu salah satu ghibah yang dibolehkan. Karena menyelamatkan orang daripada kesesatan. Menyelamatkan orang cepat daripada kesesatan. Daripada mereka menuduh ayah mak Nabi masuk neraka. Dia mengatakan ayah mak Nabi tidaklah orang yang begitu bersih. Dia sampai mengatakan hal-hal yang dilakukan oleh ayah mak Nabi bagian daripada satu kemusyrikan. Sampai mereka mengatakan bahwa Allah bersemayam. Kemudian mereka mengatakan Allah memang berjisim. Memang mujassamah. Betul dia mujassamah. Memang mujassamah. Yang lucunya mereka mengatakan yang dikatakan bid'ah oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam itu bid'ahnya yang haram itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Padahal ada mujassimah. Mereka, tapi tak mereka sebut. Karena kalau mereka sebut mujassimah, mereka mujassimah. Mereka kan sama dengan menjisimkan Allah. Allah pakai tangan, Allah pakai kaki, Allah pakai badan, Allah pakai kepala, Allah pakai wajah. Yang tidak-tidak saja itu. Kita sampaikan itu kepada orang untuk menyelamatkan orang. Boleh, itu tidak sama dengan ribah. Jadi baru kemarin itu 6 orang, antum tambah lagi agak 100 orang lagi. Besar pahalanya bagi antum ini. Insya Allah. Ada yang lain? Silakan, Pak Bukhari. Quraisy Shihab. Ya. Emak tuh yun. Contohnya, tapi kita, 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 kita,
cium itu kalau kita apa di ajar tua. Kalau dari jauh cukup dia sangat itulah dapat. Berani kita pun gampang juga kita mengatakan di situ tangan Allah, ya kan? Jadi kalau dalam hadis, kenapa kita mengangkat tangan? Karena memang dalam hadis itu bahwa dalam hadis kan disebutkan itu dalam hadis Muslim ada ini. Bahwa Nabi ketika Nabi berihram miqat langsung Nabi istislam rukun katanya kan. Nabi mencium daripada rukun, maksud rukun itu adalah Hajar Aswad. Memang dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah setiap saat Nabi menciumnya? Ketika setiap putaran tawaf Nabi mencium putaran tawaf. Tapi pernah Nabi mengisyarah dengan tongkat. Jadi Nabi sedang dengan tunggangannya, dengan himar, keledai atau dengan kuda, kemudian Nabi lewat di Hajar Aswad, Nabi pegang dengan tongkat dan tongkat tadi dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dalil boleh dengan isyarah. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi karena Nabi mengisyarahkan dengan tongkat, kemudian dicium daripada tongkat ini. Tapi apakah di situ ada tangan Allah? Gawat itu di mana? Kepala kira-kira. Bisa saja itu mungkin kepada kias. Tapi dengan membahasakan di sana tangan Allah agak berat juga kita itu. Karena mengatakan Allah punya tangan saja itu sudah bermasalah walaupun tidak menyamakan tangan Allah seperti tangan kita. Begitu dia. Apa snacknya? Nasi goreng atau apa? Oh, mantap. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanad. Terus? Ya, itu boleh. Itu salah satu 5 aib yang dibolehkan untuk kita bongkar. Seperti ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, si fulan ini lemah, si fulan ini lemah. Tapi memang betul-betul kita menguasai daripada ilmu jarh wa ta'dil. Kita buka buku ini apa, kita buka kitab ini bagaimana komentar beliau, kita buka ini. Salah satu kesalahannya Syekh Albani, beliau mengomentari ada salah seorang tabi'in. Beliau katakan majhul. Padahal namanya sangat ma'ruf. Sehingga ada daripada para sahabat yang memang langsung menjadikan dia sebagai muridnya. Namanya saya lupa. Saya kemarin baca kitab At-Ta'rif. Karangannya Syekh Sa'id Mamduh. Ta'rif itu ada 6 jilid. Ada 7 jilid ta'rif itu. Tak dicetak lagi. Cuman 2 kali cetak. Cetak habis. Kata beliau dibakar. Dibakar. Ada yang mengatakan memang tidak dicetak lagi karena dibuang orang. Karena bayangkanlah 7 halaman, 7 jilid. 1 jilid itu ada sekitar 500-400 halaman. Dan setiap halamannya ada mengkritik Syekh Albani. Bayangkan antum. Itu yang masih hidup sekarang itu Syekh Sa'id Mamduh. Karena tak ada lagi dijual, dicetak, ada PDF-nya. Anda langsung hubungi beliau via WhatsApp, via Facebook. Anda sampaikan, Sayyidi Syekh kata Anda, beliau di Mesir. Beliau murid langsung, termasuk murid kesayangan Syekh Yasin Al-Fadani. Termasuk murid kesayangan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Beliau muhaddis yang disegani oleh dunia hari ini. Anda sampaikan, Sayyidi Syekh, mohon izin, saya ada kitab antum ta'rif, tapi PDF-nya, bolehkah saya cetak? Kata beliau, saya izinkan antum mencetak. Maksudnya saya saja, saya izinkan mencetak. Dicetaklah oleh teman kita David. Oh, sedang mudik dia. Tak ada dia hadir. Biasanya hadir. Jadi dia mudik. Dicetaklah oleh Bang David 7 jilid. Baru selesai 3, dikirim ke saya. Langsung saya kirim ke beliau kembali. Syekh, sudah saya cetak, Syekh. Mantap. Tapi ini 7 jilid. Mana yang lain? Dalam proses, Syekh, kata saya. Sudah dicetak kemarin. Baru saya membaca bagian jilid yang pertama. Sudah nampak saya di sana lebih daripada 20 kesalahan Syekh Albani dalam mentakhrij hadis. Itu baru di jilid pertama. Itu pun belum 100 yang saya baca. Maka karena kitab itu tidak ada orang Wahabi yang sanggup untuk meratnya, menolaknya, maka cara salah satu mereka ambil, mereka buang, mereka ambil, mereka bakar, mereka ambil. Itulah salah satu caranya. Tak sanggup mereka. Kalau bukunya Syekh Hasan Saqaf yang judulnya Tanaqudil Albani fi Ahadits Sihah wal Ghilah 4 jilid, itu langsung ada bantahannya.
Jadi Wahaboy itu, hari ini kita karang buku, besok langsung ada bantahannya. Mereka buat bantahan, tapi kitabnya Syekh Said Mamduh ni tak sanggup mereka membantah. Karena tidak ada bantahannya. Memang betul yang disampaikan oleh Syekh Said Mamduh ini. Di antaranya itulah, beliau mengkritik Imam Tirmizi. Keras kritikannya terhadap Imam Tirmizi, Syekh Albani ini. Ternyata kritikannya itu tidak mengena sama sekali. Itu yang dibongkar oleh oleh Syekh Said Mamduh rahimahullahu taala. Itu dia. Beliau semua yang dikritik oleh Syekh Albani ini. Tirmizi dikritik, Imam Ibnu Hibban dikritik, Imam Nawawi pun dikritik. Padahal tukang jamnya Imam Nawawi dikritik nih. Itu dia bermasalahnya nih. Jadi menyampaikan, membuka daripada mempelajari ilmu jarh wa ta'dil sehingga kita tahu, oh rawi ini kadzab, pendusta. Oh rawi ini dia an'anah. Oh rawi mudallas, tadlis. Oh rawi ini dia sering lupa. Oh rawi ini kitabnya sudah terbakar. Itu kan salah satu syarat-syarat penyebab hadis itu menjadi lemah. Boleh kita menyampaikan itu kepada orang lain. Oh, si fulan berguru dengan si anu. Si anu tu semua kitab ijazahnya sudah terbakar itu. Boleh. Si anu tu dah pelupa. Si anu tu dulu Mu'tazilah itu. Tak boleh engkau mengikut kepada dia. Boleh. Itu ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Bolehkah membuka aib dalam bab itu? Boleh. Tapi memang berdasarkan sesuai dengan real yang ada. Jangan kita buat-buat. Nanti takut jemaah kita diambil jemaah dia, kita buat-buat fitnah untuk dia. Itu tak boleh. Dunia. Okey? Jam berapa? Alhamdulillah. Kalau gibahnya terhadap non-muslim disebut gibah kan? Enggak. Kalau orang non-muslim enggak. Boleh kita nak menyebut apa dia, boleh. Tak apa-apa. Orang non-muslim ni kan tak takluk hukum kita ke dia. Cuman masalahnya ketika kita mencuri harta dia, kita terkena daripada hubungan antara kita dengan Allah saja. Hubungan kita dengan Allah. Karena tidak hak kita, untuk apa kita ambil? Ada sebagian mengatakan, tak apa dah, ambil aja lah. Katanya. Karena kan mereka kafir harbi, kata dia. Gitu dia. Jadi antum nampak punya mereka ambil lah. Kena tangkap antum sama polisi, tanggung jawablah sendiri. Tapi memang tidak ada takluk hukum kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Hadza wabillahi at-taufiq. Macam mana pengajian kita seperti ini? Ini nampaknya kalau dibuat seperti ini bisa tambah ramai ini. Sebenarnya kalau untuk mengapakan coronanya memang bagus juga kita di luar seperti ini.